Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan rekap alur cerita Donggua Swalestar ya guys ya. Buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan rekap bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung disimetriskan posisi serban kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Setelah semua masalah terselesaikan, Lo Fang akhirnya tiba di salah satu restoran, di mana tujuannya datang ke tempat ini karena mendapatkan undangan dari Kosen. Sambil menunggu, Baba tak lantas menyarankan kepada Lo Fang untuk mempelajari banyak hal perusahaan di alam semesta virtual menggunakan helm kesadaran yang telah mereka dapatkan. Babata melanjutkan, mereka saat ini berada di Pulau Black Dragon Mountain alias pinggiran daratan Qianwu. Semua kehidupan kerajaan Black Dragon Mountain akan terhubung ke alam semesta virtual. Meski pulau ini terbilang sangat kecil, namun luas pulau tersebut tidak bisa dibandingkan dengan planet manapun. Mendengarkan hal tersebut, Lo Feng beranggapan kalau kemampuan sistem informasi alam semesta tempat ini sangatlah luar biasa. Tidak sampai di sini, Babata lantas memberitahu Lo Feng kalau ruang virtual dapat diikatkan dengan rekening bank, sehingga mempermudah mereka melakukan transaksi berbagai macam senjata ataupun teknik. Merasa bosan karena Kosen masih belum tiba di tempat ini, Babata lantas meminta Lo Feng untuk segera mendaftarkan diri ke Aula Bela Diri Qianwu. Pasalnya tempat tersebut merupakan lembaga pelatihan para pejuang dan master spiritual yang kemungkinan pastilah akan berguna bagi Lo Feng nantinya. Meskipun begitu, Lo Feng justru teringat dengan ucapan Kosen sebelumnya, di mana dia akan mewarisi salah satu planet, sehingga Lo Feng bertanya berapa banyak biaya untuk membeli bumi. Babata mengatakan, membeli planet tanpa bantuan Master Huyanbo, Lo Feng harus mengeluarkan 300 miliar koin Black Dragon, paling tinggi 3 triliun. 我自己才买的。Babata menjelaskan kalau 3 orang tersebut merupakan murid Qianwu, sedangkan orang yang berada di tengah bernama Welen sekaligus Master Spiritual level Star Traveler tingkat 8. Sementara itu, Welen mengatakan kepada kedua rekannya bahwa senjata spiritual miliknya berada di tingkat 2, serta menghabiskan 6 miliar koin Black Dragon. Mendengarkan hal itu, jelas membuat Lo Feng terkejut bukan main. Apakah tingkat senjata tersebut setara dengan Heaven Forbid Saltel dan busur Artblade miliknya? Babata mengatakan, busur Artblade sendiri berada di tingkat yang sama, namun harga pasarannya mencapai 20 miliar koin Black Dragon. Sedangkan Heaven Forbid Saltel, salah satu senjata tingkat 3, seharga 5 miliar koin Black Dragon, yang artinya senjata milik Welen masihlah terlampau jauh dengannya. Sementara itu, Welen lantas menggunakan senjata yang baru saja dia dapatkan. 大哥，给你们露一手。 Kejadian barusan jelas membuat Welen merasa kesal, sehingga dia berniat memberi pelajaran kepada wanita pelayan tersebut. Tepat ketika si pelayan berada dalam bahaya, Lo Feng akhirnya datang tepat waktu untuk memblokir serangan tersebut. 得饶人处且饶人。 Di tengah-tengah keributan tersebut, Kosen terlihat memasuki restoran. Dia juga sangat menyayangkan tindakan Welen terhadap kawannya. Mendengarkan hal itu, lantas bikin Welen naik darah. Dan tiba-tiba... Setelah mengetahui identitas orang di hadapannya, Welen justru tidak ingin mencari masalah dengan klan Wedi.
Oleh sebab itu, dia segera membawa kedua rekannya untuk meninggalkan lokasi ruangan tersebut. Singkatnya, Lo Feng pada awalnya merasa bersalah atas kejadian barusan. Namun Kosen tidaklah mempermasalahkan hal tersebut, di mana mereka hanyalah sekumpulan berandalan kecil. Tapi untuk selanjutnya, Kosen menyarankan kepada Lo Feng untuk membeli beberapa budak di level Star Traveler sebagai pengawal, sehingga dapat membantunya ketika dalam masalah. Oleh sebab itu, dia akan membawa Lo Feng ke suatu pusat perdagangan para budak. Dikatakan, bumi sudah menghapus sistem perbudakan sejak ribuan tahun yang lalu. Jual beli manusia adalah sebuah kejahatan. Namun di alam semesta, pasar perbudakan sangatlah lumrah, sehingga Lo Feng bertujuan untuk memahami aturan alam semesta. Singkatnya, setelah mengetahui jika wanita pelayan ini bernama Sasha, Kosen lantas mengajaknya untuk ikut bersama mereka menuju pusat perdagangan. Di tengah perjalanan, Lo Feng terlihat bingung kenapa Kosen mampu membawa Sasha keluar bersama mereka. Kosen menjelaskan, setelah kejadian sebelumnya, restoran mungkin tidak akan berani mengambil resiko, sehingga pada akhirnya pihak tersebut akan menjual Sasha kembali ke pasar perbudakan. Meskipun nasib Sasha sangatlah menyedihkan, Kosen masih membutuhkan beberapa pelayan di planet Hornet. Tapi jika Lo Feng bersedia membawanya, maka dia akan memberikan kepadanya. Lo Feng jelas menolak tawaran tersebut dengan alasan dia lebih suka berpetualang seorang diri. 前面就是奴隶市场了。 Tidak berselang lama, mereka akhirnya tiba di pusat perdagangan. Selain di tempat ini sangatlah megah, beberapa pejuang juga terlihat melakukan transaksi jual beli budak. Kemudian Kosen mengatakan kalau pengawal yang berada di hadapan mereka hanyalah murid pejuang tingkat 9 dan hanya mengeluarkan 20 koin Black Dragon. Sedangkan wanita memiliki jual beli lebih tinggi karena memiliki daya tarik tersendiri. 每个5000黑龙币。 Pada awalnya, Lo Feng terlihat bingung melihat Sasha sedikit murung. Tapi Babata bilang kalau tidak ada satu orang pun di alam semesta yang memperdulikan perasaan seorang budak. Dikarenakan area ini hanya di bawah level Star Traveler, Kosen lantas membawa Lo Feng menuju ke pusat perdagangan para pengawal budak yang sesungguhnya. Selain memiliki daya jual yang sangat tinggi, para pejuang di hadapan Lo Feng ternyata terdiri dari berbagai macam tingkatan, dari level rendah hingga paling tertinggi. Melihat semua pejuang memiliki nominal harga yang terbilang tidak fantastis, jelas membuat Lo Feng terkejut. Pasalnya jika mereka memiliki pengawal tingkat universal, maka hal ini sama saja akan menjadi malapetaka. Babata lantas menjelaskan, di dalam otak para budak terdapat sebuah chip, sehingga mereka bisa patuh kepada tuannya. Yang artinya, jika ingin memusnahkan kartu chip tersebut, maka mereka haruslah menghancurkan otak terlebih dahulu. Terkecuali di level Domain Master, di mana para budak level tersebut mampu menghancurkan kartu chip untuk mendapatkan kebebasan. Lo Feng beranggapan ternyata alam semesta lebih kejam dari bumi, yang lemah akan tertindas, bahkan yang kuat saja bisa mereka perjualbelikan. Dengan adanya alasan tersebut, Lo Feng bertujuan untuk lebih kuat dari sebelumnya. 真可怕！我也必须变强。 Sambil berkeliling serta melihat transaksi di tempat ini, mereka tanpa sengaja bertemu dengan klan Sasha. Melihat hal tersebut, Sasha lantas meminta izin untuk menemui salah satu teman baiknya. Sasha lantas menjelaskan, setelah planet induknya dimusnahkan, klan Mengbei dijajah oleh para pejuang, serta menjadikan mereka sebagai budak dari generasi ke generasi, bahkan membudidayakan perbudakan di planetnya. Mendengarkan penjelasan tersebut, jelas membuat Lo Feng terlihat bingung.
Bagaimana mungkin ada planet khusus membudidayakan perbudakan layaknya seperti hasil tambang? Kosen mengatakan, kalau jual beli budak adalah bidang bisnis yang sangat menguntungkan. Bahkan klan dari ras manusia terlemah saja sangatlah sulit untuk mencapai tingkat planet, sehingga wajar yang lemah menjadi budak. Mendengarkan penjelasan barusan, serta melihat faktanya sendiri, Lo Feng akhirnya teringat dengan perkataan Hong sebelumnya, di mana jika keberadaan bumi berhasil diekspor oleh alam semesta, maka nasib umat manusia akan sama seperti klan Mengbei. Oleh sebab itu, sebelum keberadaan bumi diketahui, serta untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, Lo Feng memutuskan untuk segera meningkatkan kekuatannya, sehingga bisa melindungi umat manusia dan planet bumi. Singkatnya, dikarenakan Lo Feng masihlah membutuhkan banyak uang untuk meningkatkan kemampuannya, Babata lantas menyarankan untuk menjual perisai langit atau senjata pedang busur. Pasalnya jika dia menjual harta peninggalan Huyanbo, hal itu sama saja cari mati. Meski saran tersebut terdengar berat, namun demi memulai rencananya, Lo Feng pada akhirnya menyetujui saran Babata, serta langsung menuju pusat perdagangan. Melihat semua barang di toko ini tidak lengkap, Babata mengatakan kalau harga jual senjata Lo Feng pastilah sangat mahal. Akan tetapi, dikarenakan tubuh Golden Behemoth merupakan kekuatan tempur terkuat Lo Feng, maka hanya menjual busur untuk membeli sumber daya latihan tidaklah akan bisa meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Lo Feng mengatakan, jika memang perkataan Babata itu benar, maka dia akan menggunakan uang tersebut untuk meningkatkan klon manusianya ke level stellar, kemudian pergi ke Bank Bima Sakti untuk mengambil warisan Huyanbo. Di tengah-tengah percakapan, salah satu pelayan terlihat muncul di hadapan mereka. Setelah melakukan pengecekan terhadap senjata spiritual, Lo Feng mendapatkan uang sebesar 18 miliar. Selain si pelayan memberikan kartu Bank Bima Sakti, dia juga memberikan kartu anggota dengan potongan 1,2%. Dikarenakan saat ini Lo Feng memiliki uang yang cukup, dia memutuskan untuk membeli sum-sum bibu sebesar 270 juta koin dragon, di mana benda tersebut sangatlah berguna untuk meningkatkan tubuh klonnya mencapai level planet tingkat 7, sedangkan kekuatan spiritualnya akan mencapai level bintang tingkat 1. Tidak berselang lama, Lo Feng terlihat mendatangi pusat perdagangan para budak untuk membeli budak tingkat tinggi. Di tempat ini, terdapat budak level bintang tingkat 5 sampai tingkat 9. Tingkat 5 dijual dengan harga 80 juta, tingkat 7 500 juta, tingkat 8 2 miliar, sedangkan tingkat 9 seharga 5 miliar. Di saat Lo Feng terlihat bingung untuk memilih, Babata lantas menyarankan untuk membeli budak klan Heimeng. Meski berada di tingkat 5, tapi memiliki fisik yang sangat kuat. Mendengarkan arahan tersebut, Lo Feng lantas membeli 3 master spiritual tingkat 5, 3 master spiritual tingkat 7, 5 master spiritual tingkat 1, 5 pejuang tingkat 1, serta 1000 pejuang tingkat 9. Semuanya berasal dari klan Heimeng. Setelah menghitung total harga sekitar 5 miliar koin Black Dragon, Lo Feng meminta si pelayan untuk mengantarkan para budak menuju pelabuhan. Dirinya akan melunasi pembayaran di tempat tersebut. Singkatnya, sesuai amanah Huyanbo, Babata membawa Lo Feng mendaftarkan diri Kaula Bela Diri Qianwu. Dengan latar belakang anggota Qianwu, Lo Feng akan memiliki perlindungan ketika berpetualang di alam semesta. Di tengah-tengah percakapan, mereka mendapatkan informasi kalau pesawat pengantar budak sudah berada di pelabuhan. Si pelayan juga bilang,
Pesawat mereka memiliki sistem AI yang akan mengikuti kemanapun Lo Feng pergi. Setelah tiba di lokasi tujuan, pesawat tersebut akan otomatis kembali ke planet Black Dragon. Menyadari kalau hubungan Lo Feng dengan alam semesta sudah tidak bisa lagi dihindari, Babata lantas menyarankan sebuah planet untuk pemberhentian, serta menyimpan produk dalam alam semesta. Dengan begitu, keberadaan bumi tidaklah akan terekspos. Planet tersebut bernama White Orchid, berjarak sekitar 11.000 tahun cahaya. Singkatnya, setelah mendapatkan informasi dari Babata mengenai kedatangan mereka, dua orang direktur jenderal telah sudah menunggu. Mereka tidak sabar ingin menyambut tamu dari planet Black Dragon. Hal ini juga merupakan bisnis luar biasa menguntungkan. Pasalnya, satu koin Black Dragon saja setara dengan 100 koin Silver Blue. Melihat begitu banyaknya pengawal, serta membawa pesawat Black Dragon dengan harga 10 miliar, jelas mengejutkan kedua orang tersebut. Bahkan mereka langsung memberikan hormat, serta menjelaskan identitas mereka bernama Bart, sedangkan adiknya bernama Bart II. Mereka sama-sama direktur jenderal di tempat ini. Sambutan tersebut jelas membuat Lo Feng terlihat heran, tapi Babata bilang Lo Feng saat ini adalah warga negara kerajaan Black Dragon, sehingga wajar sangat dihormati. Sebelum melakukan bisnis kerjasama penyimpanan barang, Lo Feng berpesan kepada 5 pejuang untuk mengikutinya, serta memberinya nama Mengyi. Dia saat ini sebagai budak kepercayaan Lo Feng. Bahkan Lo Feng juga meminta seluruh budak tidak lagi memanggilnya dengan sebutan tuan, melainkan bos Lo Feng. Sementara itu di luar angkasa, Atuka melaporkan kepada Paul bahwa dia telah mengumpulkan semua informasi mengenai planet bumi. Sedangkan di planet White Orchid, Bart terlihat menjelaskan kepada Lo Feng. Selain markas ini sangatlah kokoh dan memiliki pertahanan layaknya pesawat tempur luar angkasa, markas ini juga memiliki ruangan sangat besar. Asalkan Lo Feng memiliki hak permanen, maka permintaan bisnis apapun bisa mereka lakukan. Bart juga menjelaskan, jika Lo Feng ingin tinggal di tempat ini, mereka bisa menyiapkan gedung dan benteng pertahanan yang bisa diatur sesuka hati. Selain itu, bahannya setara dengan pesawat tempur tingkat B. Mendengarkan penjelasan tersebut, serta mengingat seluruh keluarganya, Lo Feng akhirnya memutuskan untuk menjadikan planet Orchid sebagai tempat antisipasi perpindahan, serta langsung membeli markas gudang secara permanen dengan harga 2,7 juta koin Black Dragon. Ucapan barusan jelas mengejutkan Bart bersama adiknya, di mana 2,72 juta koin Black Dragon merupakan nominal harga yang cukup besar. Bahkan jika ditukarkan dengan koin Silver Blue, koin tersebut mencapai 2,7 miliar. Waduh, auto kaya ya guys ya. Singkatnya, sebelum kembali ke bumi, Lo Feng berniat membeli beberapa barang lain. Mendengarkan hal ini sempat bikin Babata emosi, di mana dia masihlah memaklumi Lo Feng membeli komponen logam untuk meningkatkan tubuh Golden Behemoth. Akan tetapi, bagaimana dengan cairan cahaya ungu yang hanya berguna bagi manusia? Lo Feng mengatakan, meski barang tersebut memanglah tidak berguna untuknya, namun hal itu pastilah berguna bagi para penduduk bumi. Asalkan mengonsumsi 10 gram saja, maka kekuatan mereka akan naik 1 tingkat. Dengan kata lain, jika 1 ton untuk 100.000 orang, maka jika dia membeli 10.000 ton, maka 10 miliar manusia di bumi akan menjadi pejuang. Ucapan barusan jelas membuat Babata terkejut-kejut, tapi Lo Feng bilang, jika dirinya saja, maka tidaklah bisa melindungi planet bumi. Hanya dengan bekerja sama, maka hal itu akan terwujud. Setelah menerima semua barang serta bertujuan akan membawa barang tersebut ke bumi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sistem peringatan pesawat, yang ternyata Babata menemukan salah satu pesawat luar angkasa berada di wilayah tata surya.
Sebelum terjadi sesuatu, Lo Feng segera meminta Babata untuk memanggil Ketua Hong dan Lisan untuk mengadakan rapat melalui helm kesadaran spiritual. Singkatnya, meski Lo Feng telah menunjukkan semua pengalamannya di alam semesta, Lisan masih terlihat bingung. Terlebih lagi, mereka saat ini justru harus menghadapi ancaman bagi planet bumi. Babata menjelaskan, pesawat yang tidak diketahui tersebut berada di tingkat C. Meski kemungkinan berasal dari kerajaan tingkat dasar, namun tidaklah mungkin bisa dilawan oleh kekuatan militer bumi. Di momen ini, Lo Feng masih ragu apakah benar-benar mereka menuju planet bumi. Pasalnya, lokasi bumi telah disembunyikan oleh Tuan Huyanbo. Babata menjelaskan, hal itu tidaklah menjamin kalau planet bumi tidak ditemukan. Bahkan jika ada yang menggunakan teknik ruang serta munculnya lubang cacing, maka lokasi bumi pastilah mudah untuk ditemukan. Terlebih lagi, menurut data arah penerbangan, pesawat itu memanglah menuju planet bumi, serta hanya tersisa 15 jam saja sebelum tiba. Lebih parahnya lagi, jika tidak ada niat jahat, maka pesawat tersebut akan mengirimkan pesan terlebih dahulu untuk memberi kabar planet target. Namun saat ini, bumi tidak menerima pesan apapun, yang kemungkinan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, sebelum pesawat tersebut semakin dekat, Babata meminta Lo Feng untuk segera kembali ke bumi, serta meminta Hong dan Lisan menghubungi kelima pemimpin negara besar. Di sisi lain, Atuka menyampaikan informasi kepada Paul bahwa dia telah mengumpulkan data kehidupan di bumi, memiliki gravitasi sekitar 0,11 unit alam semesta, diameter 6.400, luas 510 juta kilometer persegi, luas daratan sekitar 29%, luas laut 70%, jumlah penduduk mendekati 7 miliar. Mendengarkan penjelasan ini, Nolan beranggapan jika planet bumi sangat cocok untuk menjadi tempat tinggal mereka. Namun sebelum itu, mengingat kabar kalau planet ini pernah dikuasai oleh salah satu pejuang terkuat, maka tidak menutup kemungkinan ada pejuang kuat juga di planet tersebut. Oleh sebab itu, demi memperlancar rencana mereka, Paul meminta Atuka untuk meretas informasi seluruh planet bumi. Tidak berselang lama, setelah Hong menghubungkan komunikasi dengan kelima pemimpin negara, Lo Feng langsung menjelaskan seluruh pengalamannya ketika meninggalkan planet bumi, dari wilayah kerajaan serta perbudakan di alam semesta. Bahkan saat ini, ada pesawat asing yang mendekati planet bumi. Mengetahui pesawat tersebut berada di tingkat C, semakin membuat para pemimpin panik. Pasalnya para anggota pesawat tidaklah mungkin di bawah level stellar, setara dengan monster Golden Behemoth. Lalu apakah mereka harus kembali mengulang misi budidaya atau persembunyian umat manusia? Lo Feng menegaskan, misi budidaya mungkin bisa untuk bersembunyi dari monster tanpa IQ tinggi. Namun menghadapi bangsa asing dengan peradaban modern, hal tersebut tidaklah akan berguna. Keberadaan manusia pastilah akan ditemukan, serta dijadikan budak. Oleh sebab itu, satu-satunya cara hanyalah melawannya. Di sisi lain, Atuka melaporkan seluruh informasi planet bumi. Selain teknologi dan kekuatan militernya masih sangat lemah, di bumi juga terdapat banyak harta karun tingkat tinggi. Bahkan pernah muncul monster Golden Behemoth level stellar yang dibunuh oleh beberapa orang terkuat. Akan tetapi, sampai saat ini, jasadnya masih belum ditemukan. Meski menyayangkan kalau Behemoth disia-siakan dan bisa ditukar dengan 10 planet kalau ditangkap hidup-hidup, Paul tidaklah memperdulikannya. Dia lantas meminta Atuka memberikan informasi kekuatan orang terkuat di planet bumi. Atuka menjelaskan, dari 7 miliar penduduk, semuanya berada di level rendah. Tidak ada satupun pejuang di level stellar. Di tengah-tengah momen menertawakan kekuatan planet bumi, Atuka mendapatkan pesan dari klan yang direkam langsung oleh Tetua Dewen. Kembali ke tempat Lo Feng, selain membagikan helm SNI kepada para pemimpin 5 negara untuk bisa menggali informasi alam semesta,
Lo Feng juga bertujuan membagikan 7.000 ton cairan cahaya ungu yang bisa meningkatkan kekuatan umat manusia dalam waktu singkat. Meski pada awalnya, para pemimpin sempat senang dengan cairan yang diberikan Lo Feng, namun hal tersebut masih membutuhkan waktu, sehingga tidak bisa mengatasi ancaman yang saat ini mendekat. Lo Feng menegaskan, kedua benda itu memanglah rencana masa depan untuk meningkatkan kekuatan planet bumi. Sedangkan untuk saat ini, mereka bertigalah yang akan mengatasi ancaman tersebut. 不如把他们留下。 Sementara itu, proyeksi ini bernama Dewen Nolansan, salah satu tetua klan Nolansan. Dia mengatakan, asalkan Paul berhasil menaklukkan bumi, maka dia akan mendapatkan hadiah 100 miliar koin Black Dragon, bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi penatua permanen di komite penatua. Jika saatnya tiba, Dewenlah yang akan memimpin upacara pelantikannya. 逆状态下进行追踪，入侵者飞船已到达预定位置。发送行动指令。 Mendapatkan laporan mengenai 3 pejuang di bumi adalah Lo Feng, Hong, dan Lisan yang hanya berada di tingkat planet, jelas membuat Paul di atas angin. Bahkan dia beranggapan, asalkan mereka bisa mengalahkan 3 orang tersebut, maka bumi akan berada di tangannya. Oleh sebab itu, Paul meminta Atuka untuk melacak posisi mereka. Menurut informasi yang dia terima, Hong bersama Lisan sedang menuju kediaman Lo Feng terletak di negara Hanxia, kota pangkalan Jiangnan. Mendengarkan penjelasan ini, Paul lantas memerintahkan seluruh anggota untuk menuju lokasi tersebut. Singkatnya, ketika Hong dan Lisan baru saja melakukan meditasi, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Paul Nolan bersama anggotanya. Bahkan suasana yang awalnya sunyi, kini berubah menegangkan. Menyadari jika Lo Feng tidak berada di lokasi ini, jelas membuat Paul merasa bingung, sehingga dia segera memerintahkan salah satu pengawal untuk menggeledah kediaman Lo Feng. Alhasil setelah melakukan pengecekan, di momen ini ketika Ketua Hong baru saja mendeteksi kekuatan pejuang alam semesta di hadapannya, Paul Nolan justru menegaskan kalau dia ingin menjadikan Hong dan Lisan menjadi budak di klannya. Di waktu bersamaan, salah satu pengawal melaporkan bahwa dia tidak menemukan Lo Feng, serta keluarganya juga tidak berada di lokasi ini. Tapi tiba-tiba... Meski kemunculan Lo Feng sempat mengejutkan, akan tetapi mengetahui bahwa kekuatannya hanya di tingkat planet, semakin membuat Paul menyombongkan diri, serta meminta anggotanya untuk menangkap Lo Feng. Namun belum saja melakukan tindakan tersebut, Lo Feng ternyata sudah mempersiapkan 16 budak kepercayaannya untuk membantai anggota Nolan. Merasa belum cukup dengan hal itu, Lo Feng lantas memanggil 1000 budak di level bintang dan planet untuk mengepung area tersebut. 后面还有更多的惊喜。 Dikarenakan tidak ada pilihan lain, Atuka pada awalnya berniat untuk melarikan diri. Namun sayangnya, Babata ternyata berhasil menangkap Atuka. Kejadian ini kembali membuat Paul Nolan tercengang. Pasalnya dia tidak menyangka kalau Lo Feng memiliki robot AI, bahkan mampu mengendalikan pesawat miliknya. 我投降！我投降！我投降！ 我还没用力就完全控制住。 Mendengarkan ucapan barusan, jelas memancing kemarahan Paul, sehingga dia menggunakan bom asap untuk melarikan diri dari lokasi tersebut. Sedangkan Babata dikejutkan dengan email yang dikirim klan Nolansan. Melihat kekuatan Lo Feng sangat lemah, membuat Paul semakin menyombongkan diri. Asalkan dia bisa mengalahkan Lo Feng,
maka para budak yang berada di level stellar tidaklah akan mungkin berani menyentuhnya. Dengan kata lain, planet bumi tetaplah akan menjadi miliknya. Terlebih lagi mereka saat ini berada di sisi belakang bulan, sehingga kematian Lo Feng tidaklah akan diketahui oleh para budak di planet bumi. Bukannya panik, Abang Codet masih terlihat santuy and stay cool. Dia juga bilang kalau dugaan Paul salah total, serta memintanya untuk maju daripada bebacot kayak ibu-ibu. Tantangan Lo Feng ini jelas memancing kemarahan Paul, sehingga dia bergegas mencoba menyerang. Tapi... Lo Feng menegaskan, setelah menaklukkan Golden Behemoth, dia belumlah pernah mencoba bertarung menggunakan tubuhnya, sehingga disinilah waktu yang tepat untuk mencoba kekuatannya. Terlebih lagi, penduduk bumi tidaklah akan mengetahui kekuatan yang dia sembunyikan. Meskipun Lo Feng berhasil mengalahkan Paul dan menegaskan tidak akan membiarkan planet bumi diganggu oleh siapapun, tapi Paul mengatakan untuk tidak menyombongkan diri. Kekuatan Lo Feng saat ini tidak ada artinya bagi klan Nolansan. Cepat atau lambat, mereka akan mengirim pasukan ke tempat ini. Di sisi lain, melihat begitu banyak pejuang level stellar yang muncul di wilayah Jiangnan, membuat pemimpin negara Hanxia telah terkejut, serta bertanya kepada Hong, apakah hal tersebut berkaitan dengannya. Hong mengatakan untuk tidak mempermasalahkan hal tersebut, mereka akan membahasnya setelah tiba di Istana Dewa Perang. Tidak berselang lama, Lo Feng terlihat kembali membawa mayat Paul Nolansan, serta langsung meminta Meng Yi menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menghipnotis orang-orang dari klan Nolan, sehingga mereka bisa mendapatkan informasi lebih detail tentang klan Nolan. Melihat kejadian ini, membuat Li San terlihat terkejut bagaimana cara Lo Feng bisa mengalahkan seorang pejuang stellar. Nah, untuk menyembunyikan kekuatannya, Lo Feng beralasan kalau dia menggunakan teknik rahasia master spiritual dari planet meteorit. Di tengah-tengah perbajotan, Babata mendapatkan kabar buruk, di mana Paul ternyata sudah mengirim koordinat tata surya kepada klan Nolan. Bahkan menurut analisa Babata, pasukan klan Nolan yang saat ini sudah berada dalam perjalanan akan tiba di bumi dalam waktu 3 bulan. Beberapa saat kemudian, Lo Feng terlihat mendatangi keluarganya di benteng Villa Siso. Selain bertujuan berkumpul dengan keluarganya, Lo Feng juga bilang kalau tempat ini nantinya akan menjadi tempat tinggal baru mereka. Pasalnya kekuatan dari Villa Sisu yang dibangun dari benteng dari planet White Orchid setara dengan pesawat tempur tingkat B, sehingga bisa menjamin keamanan keluarganya. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita rekap Donghua Swala Star di bagian kali ini ya guys ya, dimana kita udah sampai ancaman dari klan Nolansan kepada planet bumi ya guys ya, alias di episode 97 ke atas ya guys ya. Sedangkan untuk kelanjutannya tunggu notifikasinya. Makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.